Oke. Tadi ya, konsep yang pertama yang harus saya ganti papan tulis ini, apa namanya? Coba pakai ini bagus. Eh, kurang bagus. Kaku. Saya coba pulpennya dulu bentar. Oh, ini. Tadi konsepnya data mining, nggak slow ya. Itu atau data science ya. Ya, yang pertama statistik, yang kedua matematika, yang ketiga programming. Nah, programming usahakan eh, menguasai Python, kemudian atau R atau Julia. Ini yang sedang tren ya. Ini yang sedang tren ya kan. Nah, masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Oke, itu untuk eh, apa namanya pengantar awal data mining. Oke, selanjutnya eh, walaupun ini judulnya agak berbeda, tetapi sebenarnya ini adalah konsepnya sama ya. Jadi di sini nanti kita coba memahami apa itu data science, ya kan? Kalau data mining itu lebih ke arah teknisnya sebenarnya, lebih ke arah teknis, ya kan? Artinya nanti bagaimana kawan-kawan menggunakan ilmu statistikanya, kemudian bagaimana menggunakan apa namanya script dari bahasa yang digunakan, baik itu Python ataupun R, ya kan? Oke, kemudian kalau yang nanti mungkin sedikit nyerempet ke arah AI. Terus apa hubungannya data science sama AI? Perlu juga diketahui konsep, teori, dan juga tools. Oke. Nah, oke. Agak sedikit melenceng, tetapi tadi saya sampaikan bahwa kalau data science itu sangat lebar ya. Oke. Kalau data mining, oke, data mining ini lebih ke arah teknis. Oke. Teknis seperti apa? Ya tadi, misalkan menggunakan Python, ya kan? Nah, bisa jadi nanti belajar apa-apa saja paket yang digunakan. Oke. Biasanya, oh ini Thomas sudah tahu. Thomas, paket apa aja yang biasa dipakai? Thomas, modulnya Thomas. Kalau di Python untuk ngolah data. Panda, Pak. Pandas, ya. Pandas, apalagi kalau untuk hitungan apa
Numerik, NumPy. NumPy, ya, Ya. NumPy. Kemudian kalau untuk grafik, membuat grafik, apa? Matplot, ya kan? Matplotlib, ya kan? Ada apa namanya, macam-macam, Matplotlib dan lain sebagainya. Tapi umumnya ini Pandas, kemudian NumPy, kemudian Matplotlib. Sementara kalau data science, ya kan, data science itu lebih ke arah kita mencari insight atau ilham, ya. Jadi misalkan kalian punya sekumpulan data. Oke, ini ada data yang masih sederhana, ya, yang sudah datanya udah normal ini, misalkan dalam bentuk tabel, ya kan. Ini apa, variabel 1, variabel 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, di sini misalkan ada nilainya 1, 2, 3 sampai ke N. Ini juga sama, misalkan ini A, B, C, dan E, A, N, dan seterusnya, ya. Bentuknya numerik, bentuknya apa, string dan lain sebagainya, ya kan. Nah, kalau data science itu lebih ke arah apa sebenarnya yang bisa disimpulkan dari data ini. Seperti itu. Apa yang bisa disimpulkan dari data ini setelah dilakukan pengolahan data. Nah, cara mengolahnya itu dengan tadi ilmu data mining, teknisnya, ya kan, melihat nilai statistiknya dan lain sebagainya, ya kan? Nah, setelah itu selesai, baru nanti tim data science itu melihat insight atau melihat apa sebenarnya yang ada apa namanya di data tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya setelah nanti didapatkan hasilnya, misalkan, oke, didapatkan hasilnya, oke, bentuknya biasanya untuk visualisasi dalam bentuk grafik, ya. Oke, ini X, ini Y, oke, misalkan seperti ini grafiknya. Oke. Nah, nanti hasil akhirnya adalah manajemen itu tahu keputusan. Manajemen itu punya keputusan dari grafik yang dihasilkan apa yang harus dilakukan. Misalkan ini apa namanya, data penjualan, oke, data penjualan. Nah, penjualan tahun 2020. Sorry, misalkan dari 2015 sampai 2020, ya kan. Nah, ternyata setelah dilihat penjualan itu meningkat untuk item tertentu, tetapi di item tertentu penjualannya tidak begitu signifikan, ya kan. Ini misalkan item A, ini, ya kan, item B, misalkan yang ini C dan lain sebagainya. Nah, ini diolahnya menggunakan data mining, ya kan, dengan teknik mining, memining data. Kemudian ini dihasilkan oleh tim data science. Kemudian hasilnya itu dimiliki oleh manajemen. Manajemen yang kemudian memberikan keputusan. Keputusan seperti apa? Misalkan dari hasil data ini ternyata
produk A itu jumlahnya harus ditingkatkan. Oke. Produk B harus seperti apa? Misalkan stoknya standar aja. Produk C misalkan dihilangkan dan seterusnya. Tujuannya seperti itu ya. Oke, tujuan dari memining data seperti itu. Lanjut. Ya. Di sini ada sebuah gambaran. Jadi antara visualisasi statistik, ya kan, pattern, kemudian neurocomputing, machine learning, database processing dan lain sebagainya sampai ini data mining, ini semuanya saling beririsan. Oke, ini beririsan. Data mining ada di sini. Oke, tapi dia juga mengambil bagian yang ada di data science. Oke, ada ilmu AI-nya, ya kan, dan lain sebagainya. Nah ini ya. Dan siklusnya seperti ini, mulai dari siklusnya dia muter, ya kan, yang tadi ini. Nih, setelah ini tadi muter, setelah manajemen membuat keputusan, dilihat lagi misalkan di tahun 2021 sampai misalkan 2 tahun ke depan 2023 seperti apa. Nanti siklusnya balik lagi, ya kan? Dari sini ke sini lagi. Ke sini lagi. Oke, seperti apa? Balik, nah, siklusnya muter terus. Tujuannya apa? Untuk yang melihat seperti apa perkembangannya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa ya, langsung dipotong saja. Silakan, ada yang mau bertanya? Belum ada, Pak. Oh, sebentar. Saya ini dulu, stop. Oke. Ada kawan kita di kelas yang mau bertanya? Ya, si Kevin, silakan Kevin. Oke. Kevin bertanya apa bedanya apa tadi? Data science sama machine learning. Oke, kita catat dulu. Yang lain? Indra? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Saya share lagi ya. Ada yang bisa bantu jawab apa bedanya data science sama machine learning? Thomas mungkin tahu jawabannya. Thomas bisa bantu jawab apa Gimana beda? Pak? Sorry Pak, saya nggak nyambi soalnya lagi di tempat kerja. Oh ya, oke, siap. Iya Pak. Yang lain mungkin? Oke, mungkin dari sini ya. Apa bedanya data science dan juga machine learning? Oke. Sebenarnya nanti di bawah ada jawabannya sih. Tapi karena ditanya di awal ya sudah, nggak apa-apa. Saya kasih. Oke. Hubungannya nanti seperti ini. Oke. Ini ada big data. Kemudian nanti di sini ada machine learning. Nah, ML itu machine learning ya. Yang pertama,
Machine learning itu bagian dari AI, bagian dari konsep artificial intelligence. AI, oke. Itu di dalamnya ada machine learning, ada deep learning, ada NLP, natural language processing. Di dalamnya sini ada sistem pakar, expert system, ya kan? Nah, machine learning bagian dari AI. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua, apa bedanya machine learning sama deep learning? Itu dulu ya misalkan. Machine learning ini biasanya digunakan untuk mengolah data yang kira-kira kurang dari sama dengan 1000 misalkan. Menurut penelitian, kurang dari sama dengan 1000 atau masih dalam range puluhan ribu lah, nggak apa-apa. Tapi kalau deep learning ini yang datanya lebih besar dari 1 juta data. Jadi kalau kalian ingin mengolah data, dilihat datanya seberapa. Kalau datanya masih 60, 100 data, belum cocok menggunakan ini, machine learning, deep learning, belum cocok, ya kan? Asumsinya ini data yang ini ya, apa namanya, data yang sudah jadi, sudah dalam bentuk tabel, ya. Data kan macam-macam, ada yang data masih data heterogenik kan, masih campuran, ada video dan lain sebagainya, ada nyampur video, nyampur voice, nyampur teks dan lain sebagainya. Tapi asumsinya ini data yang apa? Data yang rapi ya, yang ada di dalam tabel. Nah, kalau datanya itu masih dalam range ratusan, belum pas. Masih, kalau pernah dengar teknik SPK, sistem pendukung keputusan, sudah pernah ngambil belum? Ada pelajarannya belum? Belum ya. Ini cocok pakai ini. Kalau masih 60, dalam ratusan lah datanya, masih bisa pakai SPK. Tapi kalau sudah 1000, 2000 dan seterusnya, itu pakai machine learning. Kalau di atas 1 juta lebih, itu pakai deep learning, lebih presisi. Nah, machine learning dan deep learning ini apa? Ini teknik. Ini adalah sebuah teknik untuk pembelajaran. Kita buat mesin, kemudian mesin itu kita suruh belajar. Nah, bagaimana cara belajarnya? Kita kasih data. Oke. Ini ada sebuah data, oke, ya kan? Ini ada sebuah data misalkan dalam tabel ya. Ini dicemplungin ke mesin learning. Oke. Hasilnya nanti menghasilkan sebuah metode grafik, ya kan? Ini sebuah data dimasukin ke mesin learning, nanti hasilnya sebuah grafik. Nah, grafik ini adalah metode yang dihasilkan. Nanti kebutuhannya ada banyak, macam-macam ini. Sama, deep learning juga sama. Deep learning juga sama. Yang dimasukin apa? Yang dimasukin juga data. Tapi bedanya kalau machine learning itu mungkin datanya hanya dalam range ribuan, kalau ini sudah jutaan. Ini juga sama, hasilnya sebuah metode. Oke. Nah, kembali lagi ke sini. Bedanya machine learning sama data science. Oke. Di sini ada big data, di sini ada AI. Oke.
Di AI ini ada machine learning, ada deep learning. Nanti hasilnya, sorry, AI, big data, nih hasilnya ini. Coba nanti kita lihat di bawahnya. Ini sekumpulan data dimasukkan ke AI. Oke, ini kita cari metodenya. Hasilnya data science. Big data datanya, kemudian metode yang digunakan ada dalam AI, bisa machine learning, bisa deep learning, kemudian hasil, oh sorry, salah sepertinya saya. Salah saya, sebentar. Konsepnya kalau salah nanti berantakan, bukan itu. Ada big data, ini data science, baru hasilnya dimasukkan ke dalam AI. Jadi nanti data sebagai support ke data science itu menghasilkan sebuah metode. Metode ini yang nantinya dimasukkan ke dalam teknik AI, baik itu machine learning ataupun deep learning. Nanti ini hasilnya adalah sebuah teknik, bentuknya grafik seperti apa. Ini ada bahan dimasukin ke data science. Kelihatan dulu metodenya seperti apa. Metode ya, cari metode. Kemudian metode ini yang dicemplungin ke AI. Baik machine learning, deep learning, dicoba, di training dulu. Di training dulu, nanti hasilnya seperti apa. Ini masih proses training. Nah, kemudian ketika kalian sudah pas hasil trainingnya, ya kan? Hasil training seperti ini misalkan. Hasil trainingnya. Ini data-data training. Nah, kemudian kalian memasukkan data yang apa? Data yang sesungguhnya. Kan ada data training, ada data yang real yang nanti mau digunakan. Kalau data training kan bisa diambil dari mana saja. Untuk mentraining loh, ya kan, untuk belajar supaya mesinnya belajar dulu. Setelah didapat hasil training, nanti dicemplungin data yang sebenarnya, data real. Nah, data real ini yang akan terlihat dia berada di posisi mana hasil training, di sini, di sini, di sini, atau mendekati dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Masih ini enggak, bingung enggak? Kira-kira gimana? Silakan yang online, kalau ada yang mau ditanyakan. Indra, yang lain, ada yang mau ditanyakan? Masih bingung nggak dengan konsepnya? Oke, kita lanjut dulu ya, nanti sambil diterka di sini. Oke. Kemudian nanti kalau di artikel ini bicara data science ya. Di artikel ini yang saya tunjukkan ini bicara data science. Jadi, tapi pada dasarnya ini beririsan dengan data mining. Jadi apa yang disampaikan di sini nggak jauh berbeda. Oke. Data science itu bisa diaplikasikan di mana saja, ada banyak, ya kan? Ini ada untuk bidang kesehatan, bisnis, ekonomi, dan lain sebagainya.
pendidikan, sosial dan politik. Karena di sini diterangkan bahwa data science itu adalah multidisciplinary, ya kan? Nah, ini tadi ada banyak eh, apa namanya? Ada banyak disiplin ilmu yang masuk ke dalam data science. Ini kebutuhan orangnya juga berbeda-beda. Orang statistik ada sendiri, kemudian kawan-kawan yang di database juga ada sendiri, orang yang memining data juga ada sendiri, orang data science ya sendiri juga, orang AI juga beda. Nah, sedikit menyambung ke istilah AI. Sebenarnya AI itu apa? AI adalah sebuah studi bagaimana mengajarkan komputer untuk dapat supaya komputer itu melakukan sesuatu yang mempresentasikan manusia bisa melakukan. Jadi kembali lagi ke sini, AI yang dibuat ya, baik machine learning maupun deep learning, itu tujuannya itu supaya kira-kira sama seperti orang. Manusia ini kan makhluk yang paling sempurna, ya kan? Kenapa komputer melakukan dilakukan tindakan yang mirip dengan manusia? Tadi dikatakan bahwa supaya perlakuannya itu mirip-mirip dengan orang, misalkan seperti ini. Kalau misalkan eh, Kevin lapar, apa yang dilakukan? Makan. Tanpa disuruh pasti seperti itu ya, ya kan? Karena di dalam ini kan tubuh kita ini kan sebuah sistem yang besar, ya kan? Ngerespon kan, perut lapar, ini harus makan. Kemudian harus minum, ya kan? Tapi kalau komputer bisa nggak melakukan itu? Nggak bisa ya. Nah, gimana caranya? Ya harus diajarin dulu. Cara ngajarinnya, pertanyaannya gimana cara ngajarinnya? Ya harus di training. Menggunakan apa? Menggunakan teknik AI tadi. Teknik yang mana? Bisa machine learning, bisa deep learning, ya. Nah, tapi bagaimana caranya? Ya kita harus punya datanya dulu. Misalkan seperti ini. Ini ada datanya. Misalkan kita punya data, misalkan ini variabel satu ini tenggorokan, ya kan? Kering, misalkan kering, basah, misalkan ya contoh aja nih ya. Kemudian variabel kedua, misalkan eh, badan, misalkan lemes, seger, lemes, misalkan ya kan. Eh, hasilnya variabel ketiga, misalkan kering sama lemes itu haus, oke. Kering sama segar itu tidak haus, misalkan. Ini basah sama lemes, ya kan? Tenggorokannya basah, badannya lemes, haus, misalkan. Oke. Nah, data ini tadi, ya kan? Kalau ini kan contohnya baru 3. Ini dimasukkan ke teknik AI. Kita ambil contohnya, misalkan machine learning. Kalau ada variabel, hasilnya, iya, bukan hasilnya, sorry, bukan hasilnya. Data ini yang dimasukkan, data ini. Tekniknya ada macam-macam. Nanti kalau ngomongin machine learning, tekniknya ada macam-macam. Ini nanti bisa untuk memprediksi, bisa untuk mengelompokkan, kelompok. Tergantung mau nanti seperti apa.
Tapi data yang dimasukkan ya semua ini, bukan hasilnya. Semua data yang dimasukkan, variabel pertama dimasukkan, variabel kedua dimasukkan. Ya nggak mungkin, ini kan hasilnya kan, masa langsung dimasukkan hasilnya, nggak mungkin. Variabelnya dimasukkan, oke. Nah, nanti ini hasilnya sebuah prediksi atau kelompok. Bisa pilih salah satunya. Bisa untuk memprediksi atau untuk mengelompokkan. Misalkan hasilnya seperti ini. Ya kan? Karena 3 ya. Ini misalkan variabel 1, variabel 2. Ya kan? Seperti itu. Polanya seperti ini. Ini polanya gini. Jadi kalau nanti ini dimasukkan ke dalam mesin, ya kan, ke dalam komputer, kan? Nanti kata orang yang buat, kalau ada data dimasukkan yang lain, ya kan, ini kan data training, ya kan, data training. Ini data yang real. Ini data real, ya kan. Ini dimasukkan di training, sudah kelihatan bentuknya grafik. Ini orangnya haus, haus, ini enggak haus. Kalau nanti ada data lain yang dimasukkan, komputer bisa jawab. Kalau misalkan kering sama lemes dimasukkan yang lain ya, ini contoh aja ya. Oh, haus, dia bisa jawab haus. Kalau misalkan kering sama seger, haus. Atau kering sama seger sama apa? Basah sama seger apa? Komputer ini sudah bisa menjawab seperti itu. Maksudnya seperti itu sebenarnya, supaya bisa seperti manusia. Tapi kalau manusia kan sebenarnya juga mengalami proses training, ya kan? Mengalami, ya kan? Jadi mulai dari kecil, ya kan? Sebenarnya kan kita di training, ya kan? Kita beradaptasi dengan sesuatu, ya kan? Kalau misalkan gini, masih bayi, misalkan ini training untuk orang tua ya, orang tua yang baru punya bayi, dengar anaknya nangis, oh ini lapar, oh ini haus. Besok-besok, kalau dengar anaknya di mana ya, orang tuanya agak jauh dari anaknya, tiba-tiba dengar anaknya yang baik nangis, ya kan, langsung tahu ini lapar. Trainingnya gitu, ya kan. Tapi kalau komputer kan nggak mungkin seperti itu, dibuat seolah-olah mirip manusia. Kalau manusia kan secara otomatis gitu, ya. Itu konsepnya sebenarnya seperti itu, konsep konsep dari apa namanya AI, data science dan lain sebagainya, itu konsepnya seperti itu supaya mirip-mirip lah dengan manusia. Nanti hubungannya dengan IoT juga sama. Hubungannya dengan IoT, Internet of Things. Jadi ya sudah, nggak usah disuruh lagi dari semua data yang dimasukkan itu komputer supaya mikir sendiri gitu kan. Nah, tujuan training memining data seperti itu tujuannya. Silakan yang online, ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut yang berikutnya. Teori dan pengembangan sistem komputer memungkinkan untuk membentuk tugas-tugas manusia secara normal, tugas-tugas kecerdasan manusia, seperti apa, visual perception, speech recognition, decision making, keputusan, ya kan, language translation, jadi translate bahasa, ya kan. Jadi ini pengembangannya tadi bisa mencirikan manusia, bisa untuk penglihatan, visualisasi,
bisa untuk bahasa, ya kan? Misalkan seperti ini, pernah terpikir nggak gimana sih caranya membuat sistem yang bisa mentranslate bahasa, ya kan? Kalau misalkan ada konferensi internasional, ya kan ada yang biasa dipakai itu ya, earphone yang biasa dipakai, mungkin eh, delegasi yang lain bicara bahasa Eropa, ada yang dari Asia misalkan nggak paham, tapi menggunakan itu dia bisa tahu apa yang disampaikan itu tahu. Gimana caranya? Ya, alat itu yang nantinya yang dibuat untuk mentranslate ya harus di training dulu, ya kan? Prosesnya seperti apa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan? Gitu. Kalau misalkan bahasa Inggris kuat gitu kan, ternyata di Indonesia artinya apa? Jadi nanti komputer bisa tahu kalau word itu artinya apa. Kira-kira sama kayak Google Translate. Google Translate pernah menggunakan Google Translate. Seperti itu kan? Tapi itu masih bentuknya teks, ya kan? Bagaimana kalau voice? Seperti itu harus di training dulu. Ini adalah sebuah program yang memungkinkan eh, mesin untuk berpikir dan belajar. Kayak orang lah, disuruh mikir, suruh belajar. Ini adalah sebuah cabang ilmu komputer. Oke. Ini yang diminta untuk bekerja seperti manusia. Oke. Iya, untuk tujuannya akhirnya sama, untuk mengambil sebuah keputusan. Nah ini adalah scope dari AI. Nah, yang tadi saya sampaikan, AI itu ada banyak, ada machine learning, ada decision support system, sistem pendukung keputusan, ada NLP, ya kan, natural language processing, kaitannya dengan bahasa biasanya, dan lain sebagainya. Ada expert system atau sistem pakar, ada vision dan lain sebagainya. Ini masuk ke AI. Oke. Ada banyak konsepnya. Jadi kawan-kawan yang berminat di AI, di data mining itu ambil bagiannya saja di mana. Tapi dalam mata kuliah ini di algoritma data mining itu lebih ke arah teknis sebenarnya. Lebih ke arah teknis. Algoritma data mining itu lebih ke arah teknis. Oke, ini hal-hal yang diinginkan oleh mesin yang diharapkan nanti itu bisa membuat keputusan, ya kan, eh, recognizing, membentuk, memvisualisasi, mentranslate, berbicara dan lain sebagainya. Ini yang diharapkan gitu kan. AI itu ilmu yang masih terus berkembang ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk masuk ke ilmu tersebut karena masing-masing peneliti akademis itu masih memapping gitu, masih mapping dia, kayak puzzle, masih membentuk gitu. Ya. Jadi nggak terlambat kalau ini. Nah ini ada jawabannya tadi sini. Bagaimana hubungan data science dan AI? Nah ini ada terjawab nih, salah nggak saya tadi ya? Nah oke, nah di sini. Oke. Ini ada data science, kemudian ada big data, ada ini konsepnya lebih dalam lagi. Oke. Ini lingkaran data science, ini ada big data, kemudian eh, di AI itu macam-macam, ada machine learning, okay. Ada neural network, jaringan saraf tiruan, ada deep learning, lebih dalam lagi, ya. Ini lebih dalam lagi. Di sini dikatakan bahwa big data itu membawa warna bagi data science dan AI. Mengapa dikatakan memberi warna? Karena data yang dimasukkan itu tidak melulu seperti dulu data konvensional yang bentuknya masih dalam bentuk tabel seperti ini. Enggak.
Kalau kita bicara big data itu sudah sangat luas ya. Misalkan seperti ini. Bayangkan bagaimana cara mengolah data yang ada di YouTube, yang video, yang voice, yang ada teks, yang ada komentar, ya kan? Atau bagaimana cara mengolah data yang ada di Facebook, yang atau di Twitter lah, yang topiknya selalu berbeda kan? Trendingnya berbeda. Tahun 2019 ngomongin pilpres. Nanti tahun beda-beda ya kan? Setiap hari itu orang beda-beda. Tapi kan di sistemnya, di Twitter, di Facebook harus bisa mengkerucutkan ini orang apa yang sedang, mengapa bisa menyimpulkan trendingnya ini, ya kan? Seperti itu loh. Datanya sudah macam-macam, makanya bukan lagi data yang hanya dalam bentuk tabel, ya kan? Misalkan data mahasiswa, nama, NPM itu kan jelas, ya kan? Nama, NPM, jenis kelamin, ya kan? Itu data yang jelas. Tapi kalau bicara big data, di situ ada video, di situ ada voice, ada gambar, ada teks, bahkan ada hanya cuman kutipan, ya kan? Seperti itu. Nah, makanya di sini dikatakan big data itu memberi warna. Jadi seorang nanti yang terjun ke data science itu eh, punya banyak amunisi untuk melakukan mentraining data itu tadi, ya kan? Jadi lebih inilah, lebih banyak data yang bisa digunakan. Intinya seperti itu. Mau data dalam bentuk teks, gambar, seperti itu. Ya. Nah, ini beririsan semuanya. Nah, di sini dikatakan data science memerlukan data terstruktur maupun tidak terstruktur untuk mendapatkan pengetahuan dan juga insight. Data terstruktur itu apa? Data terstruktur itu seperti ini, ya kan? Modelnya sudah jelas nih. Datanya, kenapa? Iya, nih, ini saya sampaikan. Ini data terstruktur, ya kan? Misalkan data mahasiswa, ya kan? Nama, NPM, ya kan? Kemudian jenis kelamin, usia, program studi, masih muda, ya kan? Ini analisanya mudah, ya kan? Di Excel berapa jumlah mahasiswa yang laki-laki 10 orang, ya kan masih muda. Berapa yang usianya 17 tahun, masih kelihatan, ya kan? Tapi ini yang terstruktur, ini data terstruktur. Bagaimana data yang tidak struktur? Yaitu tadi salah satunya yang random, ya kan? Datanya tidak terstruktur. Di dalam data ini, kamu buka Facebook, ya kan? Di situ ada teks, ada gambar, ada video, suara ada nggak? Voice, bisa nggak? Mungkin bisa, ya. Voice. Nah, ini gimana cara ngolahnya? Ini yang disebut tidak terstruktur. Hah? Ya itu tadi. Jadi di sini nanti ilmunya ada di sini. Ilmunya ada di sini semua. Ilmunya ada di sini. Nah, ini yang mau kita pelajari gitu kan ya. Tapi nggak langsung belajar yang berat, enggak, ya kan. Tadi yang saya sampaikan di awal, 3 hal yang harus dikuasai: programming, matematika, sama statistik. Seperti itu. Oke. Nah, AI memerlukan knowledge, pengetahuan dan insights tersebut untuk berpikir dan belajar sebagaimana layaknya manusia berpikir dan belajar.
Mesinnya nanti itu ya butuh pengetahuan, ya kan? Untuk supaya kalau dengan pengetahuan ini mesin bisa menentukan kalau datanya dimasukkan seperti ini hasilnya ini. Ya kan? Kalau kering sama lemas itu haus, mesin bisa jawab itu haus, ya kan? Seperti itu. Kira-kira ya. Nah, oleh karena itu AI memerlukan hasil komputasi dari data science untuk dikomputasi lebih lanjut sehingga bisa digunakan untuk meniru atau bagaimana manusia berpikir dan belajar. Cara berpikir AI dapat terus ditingkatkan. Oke, ini oke, big data. Saya mau kasih lihat yang ini tadi jawabannya. Nah, ini ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Oke. Ada big data yang isinya numerik, video, teks, image, audio, dan lain sebagainya. Ya, semua yang terrecord, baik itu numerik, video, teks, gambar, dan lain sebagainya, itu masuk ke big data. Ya kan? Apa karakter dari big data? Ya 5V tadi, velocity, eh, cepat, ya kan? Kamu bayangkan berapa banyak orang yang men, apa men-tweet di Twitter setiap saat. Bukan ini ya, bukan lagi orang itu orang dalam waktu itu kan detik banyak kan, atau di Facebook lah orang yang membuat status, yang ngirim gambar, atau di TikTok lah ya kan, setiap saat kan orang ada, itu semua data, bentuknya macam-macam, gambar, video ya kan, yang dibicarakan macam-macam ya kan, ngomong politik, ngomong bisnis, ngomong apa gitu kan. Oke. Kemudian ditambah data science. Apa yang didapat dari data science? Ada model, menghasilkan model, menghasilkan analisa data, menghasilkan atribut dan lain sebagainya. Ini nanti dicemplungin ke sini. Oke. Saya perjelas lagi di sini. Oke. Big data plus data science, ya kan? Itu dicemplungin ke AI. Ini amunisinya, ya kan? Ini amunisinya. Ini jadi model, menghasilkan model. Ini belajar, learning, ya kan, belajar. Amunisinya dicemplungin ke sini, jadi model. Model dimasukin sini, ini loh, ini yang pas nih. Buat mesin ini adalah model ini, cemplungin sini. Ya kan? Nanti ini hasilnya sebuah keputusan dan lain sebagainya. Keputusan apa namanya, menentukan apa segala macam. Tadi yang ada di AI ini. Big data plus data science itu jadinya AI. Menggunakan apa? Pakai machine learning, deep learning dan lain sebagainya. Jadi konsep umumnya seperti ini ya. Nah, yang akan kita pelajari ada di mana? Ada di sini. Ada di data science ini. Bagian terkecilnya kita jadi tukangnya di sini, ya kan? Sekarang ini kita mau jadi tukangnya. Apa yang digunakan tukangnya? Palu, pacul, paku, ya itu kira-kira. Nah, kalau di sini apa alatnya? Orange, Rapid Miner, ya kan? Python, R atau Julia tadi kan itu. Kita mau jadi tukangnya gitu kan. Tujuannya apa? Supaya nanti kita bisa membuat model. Gitu. Nanti saling beririsan ya, saling beririsan. Intinya kita mau jadi tukang dulu nih di mata kuliah ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Luas ya, pelajarannya luas, tapi tadi pelan-pelan kita, nggak semuanya ditelan. Ini kuenya besar,
Bagaimana Pak cara makannya? Ya dikit-dikit, ya kan. Makan kue segunung ini makannya pelan-pelan, ya kan. Dikit-dikit yang dimakan, gitu kan. Kalau langsung brok dikasih muntah nanti, ya kan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Thomas? Indra gimana Indra? Belum ada, Pak. Belum ada. Kira-kira gimana? Atau Wulan? Wulan? Pak bisa kembali ke slide yang software-software yang harus diinstal nggak Pak? Oke, sebentar ya. Software-software yang harus diinstal. Boleh. Software-software yang harus diinstal. Ini mungkin ya, atau apa? Yang mana ya? Ini. Yang mana ya? Belum share screen Pak. Hah? Belum share screen. Oh, oke. Sebenarnya ini nggak semuanya. Ini aja. Sebentar. Ini aja. Kawan-kawan nggak perlu repot-repot kok. Sebenarnya nanti orange saja, orange. Orange saja lah kali ya. Nanti kalau kebanyakan bingung lagi. Orange saja lah. Tapi kalau yang sudah punya rapid miner nggak apa-apa, ditambah ya. Ini aja. Orange dan rapid miner. Kalau orange dan rapid miner itu eh, mudah sih, itu tinggal nyemplungin data aja sebenarnya. Jadi hasilnya. Tapi saya maunya itu kawan-kawan itu eh, apa ya, agak sedikit berpikir nanti ada algoritmanya gitu maksud saya. Oh satu lagi lah, ini Thomas sudah biasa nih, nanti kita main-main juga di Colab ya. Ini nggak perlu diinstal, ini apa namanya Google Colab. Ya kan, ini bawaan dari Google. Jadi Google itu menyediakan sebuah web browser, ya kan, yang bisa digunakan untuk melakukan apa namanya apapun lah komputasi, tapi dengan Python ya. Jadi Google itu menggunakan Python. Python. Jadi Google Colab ini sebenarnya browser yang digunakan untuk ini apa Thomas sudah sering nih untuk editornya ya kan, untuk kita ngetik script program. Collapse Google Collapse, udah lama nggak buka Collapse di browser kok. Oh, belum share screen, Pak. Share screen. Oh, belum ya, sorry. Sebentar. Oh iya tadi, kalau yang tadi ya, kalau tadi ada yang bertanya si Wulan, sudah kelihatan Wulan? Sudah Pak. Nah ya, jadi nanti yang diinstal ini aja, Orange. Kalau Rapid Miner ya nggak apa-apa, Rapid Miner. Tapi tidak semuanya saya ajarkan ya. Nanti Rapid Miner sebenarnya bisa sendiri. Paling nanti ke Orange lah, Orange. Satu lagi ini tidak perlu diinstal, itu Colab, Collabs Google. Ini browser yang disediakan oleh Google untuk kita melakukan apa komputasi dengan Python ya. Di situ menulis script dan lain sebagainya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nanti tinggal
diketik saja. Nah ini yang pernah ngambil kelas saya tahulah ini ya kan seperti ini. Mudah kok ini menggunakannya. Oke, ini nah ini skrip kita nulis skripnya nanti di sini ya kan dan lain sebagainya. Nah nanti algoritmanya kita coba tuangkan di sini ya kan. Kalau orange atau rapid miner itu tadi saya sampaikan itu sebenarnya mudah ya. Jadi kalian punya data, kita olah jadinya seperti apa. Kelihatan nanti hasilnya. Kira-kira seperti itu. Kok saya nggak lihat absennya yang mana ya? Gimana? Ganjil genap. Oh, iya nih. Di sini ya. Oh iya. Sebelum saya jawab pertanyaan Kevin, nanti kalau ada yang mau masuk kelas nggak apa-apa ya. Kalau kan kita kan sistemnya hybrid. Nah nanti mungkin di LMS-nya saya ganjil genapnya tuh mestinya dilihat dari presensinya ya. Cuman Bu Rani belum memberikan ke saya sih. Ini daftarnya siapa aja, ya kan? Kalau sudah ada itu sebenarnya mudah. Yang ganjil itu ya nomor urutnya sebenarnya, bukan NPM-nya ya. Jadi nomor urut presensinya sebenarnya. Algoritma data mining. Oh, ini algoritma data mining ya beda ya. Oh, ini hampir sama ya. Oh iya ya, ini bagus salah. Oh oke oke. Berarti ini tanggal 15 ya. Saya absen sebentar bulan atau Hadir. bulan ada bulan ya? Ada Pak hadir. Tanggal 15 bulan, kemudian Leonardo Hadir, Pak. oke. Leonardo, Kevin ada ya. Tuh ini anaknya sama-sama semua dengannya di strategik. Istiqomah. Hadir Pak. Istiqomah ada. Indra Wijaya. Hadir, Pak. Indra Wijaya, oke. Thomas, oh ada Thomas ya Thomas. Bulan. Kevin, siapa Kevin namanya Kevin? Pakai C ya. Kelvin Noval. Kelvin. Oke. Coba nanti saya tanya lagi ya. Kira-kira berubah nggak gitu? Karena saya kalau misalkan fix ini nanti saya buatkan materinya yang ini, yang fix gitu kan. Nanti ini saya tanyakan lagi ke Bu Rani. Tapi untuk materi hari ini saya rasa cukup lah nanti apa namanya yang sudah install Rapid Miner nggak masalah ditambah Orange. Jadi nanti biar ada apa pengetahuan juga bagaimana menggunakan Rapid Miner, bagaimana
dengan menggunakan orange. Silakan. Tadi ada yang bertanya ya? Ada yang bertanya nggak? Kevin, gimana? Ada yang bertanyakan lagi? Ada. Konsepnya ya. Konsep besarnya seperti itu. Tapi nanti kita ngambil bagian terkecilnya dari itu. Tidak semuanya kita kuasai. Tidak. Silakan yang online, ada yang mau ditanyakan? Kalau misal, tapi nanti saya tanya dulu ke Bu Rani ya, kira-kira gimana selanjutnya. Ini totalnya ada sekitar 26 orang ya. Kasihan juga kalau misalkan, karena mungkin mereka nggak tahu kemarin. Jangan lupa nanti absen juga di LMS ya. Kan sudah saya buatkan ya di LMS. Ya. Jangan lupa kawan-kawan yang online minta tolong apa namanya absennya di LMS. Baik, Pak. Anggun, ada Anggun ya? Anggun ada Anggun? Hadir, Pak. Hadir. Iya, Anggun. Anggun, oke. Ismi? Hadir, Pak. Hadir ya. Ismi. Istiqomah. Ya, oke, silakan. Kita cuma sampai jam 9 ini, Om, kalau puasa. Enggak. Cuma sampai jam 9 soalnya. Ya, cuma sampai jam 9 soalnya. Ada yang kelasnya juga sama kemarin, kalau nggak salah. Itu, iya. Jadi dipotong berapa ini gitu. Jam 9. Saya lanjutkan sebentar. Jadi itu tadi konsep dari data science, ya kan? Pada dasarnya data science itu untuk menggali atau mengekstrak pengetahuan dan insight atau ilham ya, apa yang bisa diambil dari datanya. Kata kuncinya itu ini contohnya, misalkan ini ada seseorang ya, seseorang. Nah, dari seseorang ini, dari satu manusia ini bisa diekstrak menjadi beberapa macam kebutuhan. Misalkan bisa dilihat dari keluarganya, dari Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Masuk Pak Ustadz ya? Iya. Siap, oke. Tapi belum ada ya? Baik. Nah, ini ada yang ekstrak yang bisa dilakukan dari pendidikannya, dari segi musik, sport, teman dan lain sebagainya. Baik, kawan-kawan, kebetulan sesi kedua kelas berikutnya sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Jumpa lagi minggu depan.
Oke, nanti silakan jangan lupa presensinya di LMS diisi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih, Pak.